Jadilah seperti lilin yang tidak pernah menyesal saat nyala api membakarmu. Halo Sobat Literasi, perkenalkan saya Nadia Herliana dari SMA Negeri 1 Comal akan meresensi sebuah novel berjudul Tentang Kamu, karya Terelie. Novel ini berjudul Tentang Kamu, karya Terelie, yang diterbitkan oleh Republika Penerbit pada cetakan 8 April 2017. Novel ini tebalnya 524 halaman. Terelie adalah seorang penulis handal asal Indonesia yang lahir pada 21 Mei 1979 di Sulawesi Selatan. Terelie mendapatkan penghargaan buku Islami terbaik fiksi dewasa dari novel ini. Cerita ini bermula ketika seorang pengacara muda bernama Zaman Zulkarnain ditugaskan oleh salah satu firma hukum untuk menyelesaikan kasus warisan bernilai triliunan rupiah. Menariknya, warisan ini adalah milik seorang wanita tua bernama Sri Ningsih yang meninggal di Panti Jompo. Dan inilah tugas Zaman, menelusuri kisah masa lalu Sri Ningsih melalui buku diari peninggalannya dan mengungkap kebenaran atas siapa yang berhak mewarisi harta tersebut. Zaman akan menelusuri kisah yang akan menjelaskan apa yang terjadi hingga Sri Ningsih dapat sekuat itu. Ternyata sejak kecil, Sri Ningsih sudah melewati kehidupan yang penuh pilu. Ia sering diperlakukan tidak adil, dihianati, bahkan juga difitnah. Sri Ningsih juga seringkali mendapati dirinya kehilangan orang-orang yang dia cintai. Namun, Sri Ningsih memang terlahir sebagai karang yang dapat menahan semua beban yang datang. Kalaupun bukan, ia mungkin adalah angin yang datang dan pergi tanpa meninggalkan sedikit pun jebet dendam. Ada banyak sekali kalimat menarik dalam novel Tentang Kamu ini. Namun, salah satu yang dapat menyentuh hati saya adalah kalimat, "Jika kita gagal 1000 kali, maka pastikan kita bangkit 1001 kali." Kutipan ini seakan mengatakan dengan lantang bahwa ketika kegagalan menyapa kita, jangan sampai ia merebut kekuatanmu untuk menerjang masalah dan menghadapi masa depan. Cerita yang mengisahkan tentang perjuangan jatuh bangun Sri Ningsih ini dikemas dengan cara yang tidak monoton. Alurnya yaitu memadukan antara masa kini dan kilas balik kehidupan Sri Ningsih. Namun, meski begitu, cerita tetap tersampaikan dengan mudah kepada pembaca. Penulis sangat mampu menaruh kejadian menarik dan juga menyusun plot twist yang tidak tertebak, sehingga pembaca tidak merasa bosan. Novel ini juga kaya akan pesan yang tersampaikan melalui bahasa yang mudah dan lugas. Selain itu, tak kalah penting, terdapat juga banyak keragaman budaya dan juga tempat yang menambah wawasan pembaca yang menjadi kelebihan dari novel ini. Novel ini memiliki kekurangan dalam bagian awalnya, yaitu alurnya agak sedikit lambat, sehingga pembaca seringkali juga bisa merasa bosan. Selain itu, sosok Sri Ningsih digambarkan terlalu kuat dan terlalu sempurna sehingga kurang manusiawi. Bahasa yang digunakan dalam novel ini ringan dan mudah dipahami, sehingga pesan-pesan yang ada di dalamnya dapat tersampaikan dengan mudah kepada para pembaca dari berbagai kalangan. Dan yang saya sukai, penulis selalu menggunakan tanda cetak miring pada kalimat-kalimat dalam bahasa asing dan tidak lupa menuliskan terjemahannya di bahasa Indonesia. Saya tidak menemukan kesalahan cetak atau penulisan di dalam novel ini. Itu menunjukkan ketelitian dalam penyuntingan sebelum diterbitkan. Saran saya, novel ini dapat lebih baik jika ditambah visual atau ilustrasi, karena hal ini dapat menunjang ketertarikan dan juga imajinasi pembaca. Selain itu, tokoh Zaman di dalamnya dapat diperkuat lagi sehingga perannya bisa lebih terasa. Sebagai penutup, novel ini layak dibaca oleh semua orang, terutama para remaja yang sedang dalam fase pencarian jati diri, karena di dalamnya terdapat nilai-nilai kehidupan tentang perjuangan dan juga hebatnya kesabaran dalam menghadapi masalah-masalah di dalam hidup ini. Sekian resensi dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jangan lupa mampir ke Perpustakaan Bina Ilmu SMA Negeri 1 Comal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.